Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hairul Hidayah dengan NIM F20200031 dengan nomor absensi 02, Prodi Manajemen semester 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi dan wawancara kue meniran di Kecamatan Wonosegoro. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Observasi menjadi bagian dalam penelitian berbagai disiplin ilmu, baik ilmu ekstrakta maupun ilmu-ilmu sosial. Observasi dapat berlangsung dalam konteks laboratorium maupun konteks alamiah. Meniran berasal dari kata menir yang berarti butiran-butiran beras yang sudah remuk dan menjadi bulir kecil. Kue meniran ini juga dibuat dari menir yang dibungkus dan dikukus dengan santan. Kue ini biasanya dihidangkan pada acara pernikahan Jawa atau juga bisa dibeli di pasar tradisional. Cemilan ini sangat cocok dipadukan dengan gorengan seperti bakwan jagung, mendoan, atau tahu goreng. Namun sayangnya untuk saat ini meniran sudah sangat jarang kita jumpai. Rumusan masalah. Bagaimana sejarah pendirian usaha? Bagaimana analisa produksinya? Bagaimana deskripsi alur dalam pemasaran? Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui jenis usaha yang ditekuni oleh salah seorang warga yang bernama Ibu Zuriah, mengetahui proses pembuatan dan pengolahan, mengetahui proses pemasaran. Manfaat dari kegiatan observasi ini yaitu menambah wawasan mahasiswa tentang dunia luar, khususnya dalam bidang usaha atau industri rumah tangga, mulai dari jenis barang yang dihasilkan, proses pembuatan dan pemasaran. Jadi kita dapat terinspirasi juga untuk membuat usaha rumahan kecil-kecilan dan ikut melestarikan makanan khas daerah kita sendiri, contohnya yaitu meniran. Alat dan bahan-bahan. Yang pertama yaitu 500 gram beras menir, beras yang pecah-pecah, setengah butir kelapa diparut, setengah liter santan dari setengah butir kelapa, 1 liter air, 1 sendok makan garam atau sesuai selera, 5 lembar daun salam, daun pisang secukupnya untuk membungkus, tusuk gigi secukupnya. Alat-alat yang diperlukan yaitu penumbuk yang terbuat dari kayu, wadah besar, parutan kelapa, saringan kelapa, panci, serta entong. Cara pembuatan meniran yaitu yang pertama proses pembuatan meniran. Cuci bersih beras, lalu tumbuk dengan menggunakan alat penumbuk. Proses selanjutnya yaitu masukkan ke dalam panci, tambahkan juga kelapa parut, daun salam, garam, dan air. Masak sampai mendidih lalu aduk sampai air asat. Jika sudah, matikan apinya. Yang kedua yaitu proses membungkus. Ambil lembar daun pisang dan 2 sendok nasinya, lalu lipat seperti membungkus nasi goreng atau rames. Setelah itu tusuk bagian atas dengan tusuk gigi. Yang ketiga yaitu pengukusan. Jika sudah terbungkus semua, kukus selama 30 menit. Angkat serta sajikan. Biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya bahan baku. Bahan baku adalah berbagai bahan yang digunakan untuk membuat bahan jadi. Bahan tersebut akan menempel menjadi satu barang jadi. Dalam suatu perusahaan, bahan baku dan bahan penolong yang memiliki arti penting, karena hal tersebut sangat penting untuk membuat adanya proses produk hingga hasil produksi. Agar bisa memahami lebih dalam lagi tentang bahan baku, berikut ini kami berikan penjelasan dari berbagai sumber. Menurut Wikipedia, bahan baku adalah suatu bahan yang digunakan untuk membuat produk, sedangkan biaya bahan baku adalah seluruh biaya untuk mendapatkan sampai dengan bahan tersebut siap digunakan, yang meliputi harga bahan, ongkos kirim, penyimpanan, dan lain-lain. Menurut Sofjan Asauri, bahan baku adalah seluruh bahan yang meliputi seluruh bahan yang digunakan dalam perusahaan manufaktur, seperti pada berbagai bahan yang secara fisik akan digabungkan pada produk yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur tersebut. Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, maka kita bisa simpulkan bahwa bahan baku adalah bahan utama yang diperlukan dalam membuat suatu proses barang jadi suatu hasil produksi.
Meskipun bahan utama ini harus diolah terlebih dahulu melalui berbagai proses yang bisa dijadikan menjadi suatu produk jadi lain, sehingga barang tersebut bisa menjadi barang jadi atau setengah jadi yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi suatu produk. Bahan baku ini mencakup seluruh bahan yang terkandung di dalam produk. Contoh dari bahan baku ini adalah yang pertama yaitu beras dengan jumlah bahan baku 3 kg, harga satuannya 12.000. Jika di total 12.000 dikali 3 yaitu 36. Yang kedua yaitu kelapa, membutuhkan 2 buah kelapa dengan harga satuan 7.000. Jika dijumlahkan menjadi 14.000. Yang ketiga yaitu garam, membutuhkan 1 bungkus dengan harga 3.000. Yang keempat yaitu daun pisang, membutuhkan 1 kg dengan harga 15.000. Yang kelima yaitu tusuk gigi, membutuhkan 1 pack dengan harga 5.000. Yang keenam yaitu daun salam 10 lembar dengan harga persatuannya yaitu 500. Jadi untuk semua harganya 5.000. Jumlah total dari keseluruhan tersebut yaitu 78.000. Jadi untuk biaya bahan baku atau modal yang dikeluarkan Ibu Zuria adalah 78.000 untuk 1 hari atau 1 kali penjualan. Biaya tenaga kerja. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai imbal balik atas kinerja tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Komponen biaya terdiri atas upah atau gaji, tunjangan, dan juga asuransi bagi tenaga kerja. Biaya untuk tenaga kerja tidak ada karena Ibu Zuria tidak menggunakan tenaga kerja. Beliau hanya dibantu oleh Bapak Suto, yaitu selaku suami beliau sendiri. Namun terkadang juga ada biaya asuransi yang dikeluarkan Ibu Zuria beserta sang suami untuk harga sekedar periksa kesehatan atau biaya ketika mengalami sakit. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi atau produk maupun jasa. Biaya overhead merupakan jenis pengeluaran yang pada semua jenis perusahaan. Biaya ini memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup bisnis maupun perusahaan. Apabila perusahaan mempunyai departemen selain produksi, maka biaya yang terjadi di dalam departemen pembantu akan dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik atau BOP. Umumnya BOP muncul dari biaya-biaya untuk tenaga kerja tidak langsung, penggunaan bahan tambahan, pajak, pengawasan mesin produksi, asuransi, dan juga beragam fasilitas tambahan dalam proses produksi. Biaya overhead juga bisa diartikan sebagai biaya yang ada pada laporan laba rugi perusahaan yang ada di luar aktivitas produksi perusahaan. Gambaran sederhananya, pembelian persediaan tidak masuk pada biaya overhead sebab biaya ini dikaitkan pada kegiatan produksi perusahaan secara langsung. Biaya yang jumlahnya sama setiap waktu dan tidak berubah meski aktivitas bisnis mengalami peningkatan atau penurunan. Pada usaha makanan meniran Ibu Zuria ini tidak terlalu menggunakan sistem BOP karena tiada biaya sewa aset, asuransi, gaji karyawan, pajak properti, depresiasi aset, dan lisensi pemerintah sehingga tidak banyak mengeluarkan biaya. Berikut adalah foto dokumentasi hasil observasi yang saya lakukan di Desa Guo, Wonosobo, Boyolali. Kesimpulan, Ibu Zuria yang merupakan ibu rumah tangga di Dukuh Bode RT 6 RW 6 Guo, Wonosobo, Boyolali. Dalam memasarkan dagangannya, Ibu Zuria berdagang di dalam rumah dan sedikit berkeliling di dekat rumahnya dengan cara berteriak di pagi hari karena masih pagi dan orang-orang membutuhkan asupan sarapan, sehingga Ibu Zuria memasarkan dagangannya ketika pagi hari untuk sekedar sarapan atau mengganggu lapar. Harga dari setiap makanan yang dijual Ibu Zuria sangat murah sehingga banyak para pembeli yang membeli dagangan Ibu Zuria tersebut, termasuk makanan meniran ini dijual dengan harga Rp1.000. Dulu ketika mendirikan usaha ini, Ibu Zuria hanya modal nekat untuk mempertahankan hidup dan membiayai sekolah anak-anaknya. Dahulu beliau hanya menjual mie rebus dan gorengan. Seiring berjalannya waktu, usaha semakin maju dan sekarang beliau menjual banyak makanan tradisional seperti buntel, gandos, mentol, getuk, lontong sayur, gorengan tahu, gorengan bakwan, dan meniran yang mana sedang saya teliti saat ini.
Gorengan adalah termasuk makanan tradisional yang terbuat dari beras yang dimasak bersama santan dan dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus. Rasanya yang gurih dan asin juga memang memiliki aroma yang khas. Cemilan ini sangat cocok dipadukan dengan gorengan seperti bakwan jagung, mendoan, atau tahu goreng. Jajanan khas klasik ini rasanya gurih dan mengenyangkan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.